Hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Keren. Ica, kenapa sih kamu malu-malu banget? Kalau bikin konten di YouTube game sebenarnya kalau dilihat-lihat gampang ya, tapi kalau dicoba tuh susah banget. Aku gugup, Kak. Gugup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerabat Ralita. Ayuda Clarissa kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Kita di 89,1 Ralita FM, beragam hiburan dan informasi. Seperti biasa, Inspirasi Kita akan menghadirkan berbagai bintang tamu atau narasumber-narasumber yang akan berbagi kisah inspiratifnya untuk kita semua dalam segmen atau episode kali ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Ayuda Clarissa di 89,1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Tentunya kita kali ini mendatangkan seorang wanita cantik lagi dan masih muda juga, berprestasi juga. Nah, kali ini bedanya kita akan menghadirkan untuk Anda pecinta games ya. Kali ini kita mendatangkan satu anak muda, namanya Ica Putri. Halo ya, Ica. Halo. Kerabat Ralita, ini adalah Ica Putri, seorang gamers kelas 3 SMP. Iya, sudah sukses dalam bidang game, sukses juga dalam bidang YouTube juga. Nah, di situ kita mungkin akan kulik lebih dalam gimana sih awal mula Ica kemudian terjun dalam dunia game yang notabene-nya itu biasanya tentang dunia laki-laki. Ya, Ica, nanti kita akan bahas itu lebih dalam dengan tema kita hari ini, yakni gamers sukses dari Kabupaten Pamekasan. Cewek pula nih. Jadi untuk kerabat Ralita, untuk kalian yang penasaran seperti apa nih perjuangan Ica atau seperti apa Ica menggeluti dunia game di usia yang masih muda seperti sekarang, bisa nih pantengin IG kita di LPPL Radio Ralita. Di situ kalian bisa nanya apapun tentang gimana Ica memulai karirnya, terutama di dunia game profesional juga ya, Ica. Iya, betul. Ya, tentu kita akan bahas itu lebih dalam lagi. Tapi Ica, aku mau nanya nih, dulu sebelum kemudian terjun ke dunia game seperti sekarang, gimana sih awal mulanya? Mulai suka game, dan siapa nih yang dulu pertama kali ngajarin untuk main game? Awal mulanya dari kelas 4 SD, abahku suka main game. Oke. Dia kayak buat grup gitu, di grup GTA, ada juga di dulu tuh ada game KETS simulator gitu. Jadi tiap malam minggu dia sering kayak konvoi dalam game gitu, pokoknya seru banget. Nah, di situ aku tertarik buat coba main game. Nah, pas kelas 5 SD ini aku diajarin main game sama abahku. Okay. Pertama kali aku main game itu main game Minecraft. Iya, itu 2017 kayaknya. Habis itu aku diajarin nge-YouTube juga. Oke. Ya, dulu aku nge-YouTube. Dibantu sama abah juga buat ngeditnya, sampai sekarang juga dibantu. Yang nge-manage juga abah juga. Habis itu aku coba-coba main kayak semacam game battleground, kayak PUBG, ROS, Free Fire sekarang. Jadi mungkin pas kelas berapa ya? Kelas 2017 berarti 4 tahunan yang lalu. Masih SD dong berarti? Masih SD, masih kecil. Udah diajarin main game sama abah gitu. Berarti di situ ada peran besar abah untuk ngegiring kamu ke dalam dunia game. Gimana ceritanya? Ya, tapi aku kan suka juga gitu main game. Oh gitu. Enjoy aja. Oh, berarti dari awalnya orang tua jadinya ngikut-ngikut gitu ya. Ternyata alhamdulillah sekarang jadi hal yang bisa diseriusin ya, Ica. Alhamdulillah. Ya, sekarang Ica bilang tadi juga sekarang lagi menekuni yang namanya game Battleground. Game Free Fire. Ya, tepatnya Free Fire. Nah, kenapa kemudian Ica memilih untuk lebih menekuni Free Fire sampai sekarang? Ya, mungkin pada tahu ya kalau game Free Fire itu
nomor 1 di Play Store. Apalagi sekarang udah banyak banget bocil-bocil yang kayak aku main Free Fire juga. Jadi ya mungkin ngikutin zaman aja. Ngikutin tren pasar aja kali tren ya. aja. Dan gimana sih Ica kemudian belajarnya? Apa memang cuman autodidak atau cuma ngeliatin abah pada saat itu? Enggak sih, aku punya kakak angkat jauh, YouTuber juga, namanya Mozilla. Jadi dia ngajarin aku, nge-support aku juga buat belajar main game Free Fire biar bisa jago gitu. Oke, jadi bener-bener belajar dari abah, ayah. Berarti ayah juga seorang yang suka banget main game nih, gamers juga. Suka banget. Oke, jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya Ica. Ya, kenapa kemudian Ica terus bertahan nih sampai sekarang main game Free Fire? Padahal kan game-game semacam itu banyak gitu ya. Selain karena memang ngikutin pasar nih Ica. Sebenarnya aku juga banyak banget main game, ada Valorant, PUBG juga aku main. Cuma aku lebih fokus ke Free Fire. Fokusnya di sana. Iya. Karena yang mereka kenal juga tuh aku main Free Fire gitu. Oh, oke. Iya. Jadi Ica ini sekarang udah famous banget di dunia gamers. Karena salah satu gamers juga ya Ica. Terus nanti aku bakalan ngebahas tentang Ica yang ternyata juga punya akun YouTube. Penasaran dong ya, karena kita tahu bahwa akun YouTube itu apalagi gamers, akun YouTube untuk para gamers sekarang lagi hype banget. Iya, Dan kita penasaran gimana kemudian Ica bertahan di tengah para gamers-gamers yang sekarang juga lagi banyak banget bikin YouTube. Kita akan bahas itu Ica, tapi nanti setelah ini Kerabat Realita. Jadi untuk Kerabat Realita yang penasaran, yuk pantengin IG @LPPL Radio Realita, dan di situ kalian bisa nanya-nanya apapun tentang Ica dan hubungannya tentang game. Dan siapa tahu nih kalian yang lagi dengerin kita hari ini adalah fansnya Ica Putri juga. Dari mana kemudian inspirasi untuk bisa mau membangun akun YouTube? Caranya itu sering upload video aja, konsisten. Terus kan tiap update game itu ada sesuatu yang baru tuh, jadi dipelajari, ada wawasan baru dari gamenya juga dipelajari terus gitu. Oke, jadi Ica, kita tahu nih Kerabat Realita, untuk Kerabat Realita yang mungkin baru saja bergabung dan menyimak kami di visual kami di LPPL Radio Realita di Instagram kami. Di sini ada silver play button, berarti ini untuk 100.000 subscribers. Ya. Berapa lama Ica atau bagaimana prosesnya untuk kemudian bisa dapat silver play button? Lama banget, karena kan aku tadi bilang aku udah YouTube dari SD. Dari SD kelas 5 Kelas ya? 5. Kelas 5. Dan itu pun pernah akun YouTube aku kena suspend. Jadinya juga waktu itu laptop aku lagi rusak, terus aktif lagi di dunia per YouTubean itu kelas 7. Antara kelas 7 sama kelas 8. Sekitar 2 tahunan lalu ya. Dan baru dapat ini sekitar tahun 2019. Jadi baru dapat silver play button di tahun 2019. Berarti ada sekitar jeda 1 atau 2 tahunan lah ya Ica ya. Dan siapa nih yang kemudian ngebantu untuk memanage berbagai kebutuhan untuk konten YouTube game punya Ica? Orang tua sih. Jadi langsung dimanajeri sama orang tua. Oke. Berarti ada support system yang luar biasa di belakang Ica ya, ini orang tuanya. Jadi Ica, kalau kita tahu YouTube itu kan sebenarnya adalah salah satu konten platform media yang sekarang lagi banyak banget disukai sama anak-anak muda milenial tentunya ya. Ica, aku dengar-dengar Ica katanya punya 2 akun YouTube nih. Apa aja nih Ica? 2 akun YouTube itu Ica Putri sama Ica Putra Official, sama-sama jalan semua. Dua-duanya sama-sama jalan dan dua-duanya sama-sama punya subscriber yang juga lumayan banyak gitu ya Ica. Alhamdulillah. Jadi apa aja sih isinya? Apa murni konten untuk game? Atau yang satunya ya buat ngevlog kah, santai-santai kah, atau cuma kegiatan-kegiatan Ica atau gimana? Konten game sama vlog sih. Konten sama vlog. Ada yang dispesialisasikan gitu kan, dispesifikan buat ini nih akunnya buat YouTube doang untuk game nih,
Atau ini bisa untuk kegiatan-kegiatanku atau cover-cover lagu? Enggak sih, nyampur gitu. Oh, udah nyampur Iya, dua-duanya nyampur. dan semuanya dikelola secara pribadi bersama dengan orang tua. Iya, Bersama sama abah. Sama abah gitu ya. Jadi abah selalu mendukung dalam berbagai aktivitas Ica dalam ngegame ya Ica. Iya, soalnya dia yang juga nge-manage, terus editor juga. Oke. Jadi full packaging ya. Orang tua sekaligus manajer dan memanage berbagai hal tentang aktivitas-aktivitas Ica juga. Ica, penasaran nih sebenarnya untuk bikin satu konten YouTube game itu butuh berapa lama dan gimana usahanya? Kalau bikin konten di YouTube game sebenarnya kalau dilihat-lihat gampang ya, tapi kalau dicoba tuh susah banget. Susahnya gimana susahnya? Susahnya ya mau konten review bundle misalnya nih ya. Bundle mau kill banyak plus buyah. Itu biasanya dapatnya lama banget. Buat buyahnya itu lama banget. Kadang-kadang aku sampai ngabisin 3 jam 2 jam gitu. Untuk main dapetin satu konten. Untuk dapat satu konten. Dan dalam itu targetan gak sih Ca? Misal dalam satu hari harus ngupload berapa atau seminggu harus berapa? Tiap hari satu. Tiap hari satu. Iya. Jadi Ica nyiapin satu waktu khusus buat bikin konten game Iya. per harinya. Pernah paling lama tuh berapa jam sih? Paling lama 4 jam aja sih. 4 jam. Iya, Dan 4 jam. gimana rasanya 4 jam di depan HP main game? Rada pusing. Rada pusing sebenarnya ya. Jadi perjuangan juga untuk bisa dapat satu konten YouTube untuk game itu juga lama banget ya Ica. Tapi masih banyak nih orang-orang yang berpikiran cuma main game doang kan ya gitu. Dan itu kita perlu tahu kerabat Dalita ternyata perjuangannya untuk dapat satu konten bisa sampai 4 jam. Wow, masih makin oke nih kayaknya perbincangan kita hari ini, makin malam kayaknya makin panas ya Ica. Kita masih akan tanya banyak hal lagi sama Ica. Makanya ini untuk kerabat Dalita yang penasaran seperti apa sih Ica ini kemudian membangun atau membranding dirinya sebagai gamers muda dan juga cewek. Nah, kita akan bahas itu lebih dalam lagi. Oleh karena itulah kerabat Dalita jangan lupa untuk tanyain berbagai hal menarik lainnya untuk Ica di IG kita di LPPL Radio Dalita. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi. Jadi tetap stay tune di 89,1 Dalita FM, ragam hiburan dan informasi. Kalau kita tahu kan apapun yang kemudian kita lakukan pasti awal mulanya kita mungkin melihat seseorang atau paling tidak kemudian kita terinspirasi dari kisah seseorang. Tadi kita tahu bahwa abah atau ayah memang seorang yang sangat menyukai games dan kemudian nular nih ke Ica, diajarkan ke Ica. Tapi di luar abah ada gak sih gamers yang menjadi role model atau inspirator Ica ketika main game? Oh, aku pengen jadi kayak dia nih. Ada gak? Ada. Itu pun temennya Abah juga sih sebenarnya. Oh, orang Pamekasan juga? Enggak, orang Medan sama Bandung. Jadi gamers memang? Iya. Gimana? Kenapa kamu suka Ica? Aku suka YouTuber yang main FF juga, yaitu Bang Budi 01 Gaming sama Mozilla. Aku suka Bang Budi karena dia kalau sambil main game tuh sambil ngelucu gitu, jadinya orang nggak bosen buat ngeliat gitu. Juga mainnya jago banget. Aku dulu kan main di PC gara-gara aku niru Bang Budi. Jadi inspiratornya awalnya temannya Abah juga gitu ya, yang Ica suka cara mainnya juga. Ya aku juga suka Abang Mozilla. Mozilla itu pembawaannya kayak ngebimbing gitu. Ngebimbing? Ngebimbing Ica. Kayak ngajarin gitu ya. Jadi Ica, aku dengar-dengar Ica juga selain punya akun YouTube, Ica juga sering live streaming juga di Facebook. Gimana ceritanya Ica kalau bisa gitu? Sebenarnya aku cuma iseng-iseng doang sih sama abangku buat live di Facebook. Terus tiba-tiba seminggu responnya kemudian bagus. Responnya bagus. Jadi langsung diajak buat masuk ke main game segitu. Itu komunitas ya? Komunitas di Facebook gitu? Iya, komunitas Facebook. Jadi tiap hari tuh harus live streaming terus.
Live streaming. Berapa jam nih minimal dan maksimal untuk live streaming Facebook? Paling banyak 4 jam. Minimal 4 jam. Kalau kadang-kadang ada orang juga 8 jam. Oke. 4 sampai ada yang maksimal 8 jam itu, Ica. Apa aja nih yang dilakukan? Apa kita masih boleh meninggalkan live itu, misal untuk kamar mandi lah atau ngelakuin kegiatan lain? Yang penting jangan lama-lama ditinggal, karena streamingnya itu bisa mati sendiri gitu kalau lama-lama ditinggal. Oke. Jadi tiap hari kegiatan Ica gitu ya adalah bikin konten dan live juga. Nah, itu dua hal yang berbeda nggak sih, Ica? Ketika live di Facebook sama kemudian harus bikin konten YouTube. Sebenarnya aku sambil live sambil nge-record gitu deh, Kak. Jadi kalau misalnya di sela-sela live itu ada konten, jadi tinggal dipotong aja jadi kontennya gitu. Oh, jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi bisa buat live streaming juga, bisa juga untuk konten di YouTube. Ica, selama bergelut di dua bidang itu, mana sih yang lebih Ica suka gitu? Facebook. Facebook, kenapa? Karena tinggal live streaming, main sama viewer gitu, main sama teman. Lebih enjoy juga mungkin kali ya. Ada target-target khusus gak sih sebenarnya? Ada. Salah satunya streamingnya per bulan 125 jam. Itu 125 jam. Iya. Berarti dalam sehari bener ya bisa sampai 4 jam 4 sampai 5 jaman setiap hari. Iya. Kalau dikalikan ya. Dan itu Ica rutin melakukannya. Rutin. Jadi ikut ngeganggu gak sih, Ca, sama proses belajar, karena sekarang juga masih pelajar meskipun lagi pandemi nih. Oh iya. Jadi gimana cara ngaturnya kemudian? Udah diatur sama orang tua juga. Kalau ini bagian sekolah, habis itu istirahat bentar, live streaming, terus belajar. Nanti setelah Isa live streaming lagi, terus tidur gitu. Oke, jadi orang tua benar-benar memanage dari bangun tidur sampai tidur lagi untuk berbagai aktivitas Ica. Iya. Ica ini pernah ngerasa bosen gak sih? Aduh, game terus gitu. Pernah ada di titik dimana Ica kayaknya pengen aktivitas lain deh gitu. Sering nggak? Sering sih, kalau misalnya lagi nggak mood main gitu, kayak lagi tusun terus. Itu pengen main game lain selain Free Fire gitu. Kadang-kadang pengen keluar juga jalan-jalan, kadang sama orang tua gitu. Oke. Jadi ketika bosen cara ngatasinnya, karena kan kalau kita tadi Ica bilang bahwa ada sekitar 4 jaman dalam perharinya yang harus dihabiskan untuk live streaming. Dan kadang kita kan mood orang tuh kan nggak nentu tiap harinya. Kalau lagi gak mood dan kita harus live tuh gimana? Enjoyin aja. Dinikmatin aja kali ya. Jadi lebih ke bersyukur aja mungkin, karena sekarang di usia muda udah tahu nih gimana capeknya berjuang buat dapat konten-konten yang bagus buat ngehibur orang lain juga. Oke, penasaran ya sebenarnya Ica ini kan kita tahu juga seorang pelajar. Seorang pelajar ya tugasnya nanti juga belajar. Iya. Dan sekarang Ica juga lagi ngerintis karir di bidang game. For your information, kerabat Alita, ternyata Ica ini udah masuk ke dalam jajaran gamers yang udah mau pro e-sport. Istilahnya e-sport ya. Sekarang kan udah kelas 3 nih, Ica. Bentar lagi kan pasti ada lanjutan dari SMP ya, ini SMA atau apapun itu, ada SMK juga. Nah, Ica tuh punya keinginan abis ini nih mau lanjut apa gitu. Kalau SMK aku udah nentuin aku mau kemana. Jadi aku nanti mau ke SMK Al-Faqih. Di sana aku bakalan belajar tentang komputer. Oh ya, by the way, sekolah itu juga punya ayahku. Jadi karena ayahku suka komputer, jadi belajarnya di situ. TKJ ya? Iya, TKJ. Jaringan. Jadi memang pengen fokusnya langsung ke sana aja gitu ya, Ica. Ica, jadi seorang gamers tuh dulu pernah kebayang nggak sih, atau memang udah cita-cita dari dulu, dari kecil? Biasanya kan anak kecil pengen jadi dokter, pengen jadi guru. Ica tuh dulu pengennya jadi apa? Dulu maunya jadi polwan.
Oh malah poluan ya, tapi malah sekarang malah yang ditekuni adalah game gitu. Iya, tapi pas masuk ke dunia game lihat kayak EVOS, RRQ gitu, jadi pingin kayak gitu juga. Oh, Jadi, masuk e-sport juga gitu. Menarik e-sport. Nah, kita tahu kalau e-sport ini adalah salah satu masuk ke dalam cabang olahraga ya sekarang, betul. dan diperlombakan juga. Dan kalau nggak salah sudah banyak sekali diperlombakan di dunia internasional. Iya. Dan Ica juga salah satu atlet e-sport. Kita sebutnya atlet ya Ica. Oh iya. Karena olahraga. Nah, gimana cara Ica kemudian masuk menjadi atlet e-sport? Ceritain seperti apa? Jadi sebenarnya aku waktu itu lagi kayak browsing kayak media-media gitu. Terus aku ketemu yang namanya Run Esport, dan Run Esport itu kebetulan punya Bang Raffi Ahmad. Jadi di situ dia baru buka divisi Free Fire dan aku coba daftar gitu. Oke, coba daftar. Gimana tuh proses pendaftarannya? Kita tahu punya Raffi Ahmad, mungkin itu include sama Rans Entertainment mungkin Oh, ya. iya, Karena iya. memang punya manajemen sendiri dan itu baru denger nih aku ada Rans Esport. Iya, Run Esport karena itu e-sport baru gitu. Oh, oke. Jadi Raffi Ahmad membuka Cabang e-sport gitu ya. Ica itu baru bergabung atau memang udah lama atau gimana? Aku baru bergabung 1 minggu yang lalu. Sekitar 1 mingguan yang lalu. Iya, sekitar 1 minggu yang lalu. Persyaratannya apa sih, Ca? Persyaratannya itu biasanya dilihat dari umurnya. Umur berapa nih? Umur 10 ke atas. Oh, oke. Terus KD-nya juga. KD itu kayak apa ya KD? Berapa banyak kill gitu loh. KD-nya tuh kalau buat cewek 1,5. Oh, Terus ada range rata-ratanya gitu iya, ya. terus harus beli jersey-nya gitu biar sama-sama kembaran gitu. Jadi itu secara nasional ya, Ica? Iya. Nasional berarti teman-teman Ica sudah bukan hanya dari Pamekasan saja ya, Ica? Iya, udah dari banyak Bandung. Ada berapa sih anggotanya? Banyak banget, Kak. Nah, itu gimana? Aku penasaran nih sebenarnya. Rans Esport itu apa kemudian itu hanya manajemen yang kemudian di situ banyak atlet-atletnya dan memang ada perlombaannya atau seperti apa? Ya, di situ Rans itu buka selain FF dia buka banyak. Kayak Mobile Legends, PUBG. Di situ dia juga ada divisi itu gitu. Jadinya mungkin di Run Esport karena tim baru, karena esport baru jadi belum ketemu tim intinya gitu buat dikasih games. Tapi nanti bakalan diseleksi gitu, bakalan diadu peran apa ya? Antaran itu bakalan diadu. Oke. Dan mungkin itu ada semacam kayak perlombaan rutin gitu nggak sih? Oh iya, ada. Buat ngeseleksi mana jadi pemain utamanya dan segala macam. Tiap minggu Sabtu sama Jumat. Oke. Jadi selama 1 minggu sekarang lagi fokus tuh sama itu gitu ya. Ica pernah itu nggak sih ada keinginan buat ngeseriusin e-sport itu sekarang? Ada pingin banget. Jadi aku pingin banget masuk intinya ladies. Jadi aku kan aku leader tim juga nih. Jadi aku usahain kalau timku itu pasti bisa masuk tim inti ladies Run Esport. Di e-sport gitu ya. Jadi itu dunia baru yang sekarang lagi Ica gelutin. Iya. Kesulitannya apa sih, Ca, untuk jadi seorang gamers perempuan? Susah nggak sih? Apa ada bedanya nih? Karena selama ini kan identik sama laki-laki tuh dunia game. Mungkin kalau sekarang udah banyak banget ya Banyak ya perempuan sekarang yang main game. Tapi kalau dulu pas aku main Free Fire itu karena kebanyakan cowok jadi kayak sering apa sih cewek main game gitu. Oh, ada juga tuh ya, gitu. dibully juga tuh Kadang-kadang gara-gara kalau mainnya kebiasaannya. Oke. Terus sekarang udah banyak cewek-cewek yang pro player gitu. Banyak banget Kak udah. Banyak gitu ya. Dan Ica, pernah nggak sih ketika di sekolah mabar sama teman-teman gitu? Sering Diajakin gitu ya? Iya, kadang-kadang diajak custom room gitu, sparring, terus buy one gitu lah. Jadi teman-teman Ica tahu nggak sih kalau Ica udah jadi seorang gamers profesional? Tahu. Jadi pas misalnya ada orang nanya, kamu temennya Ica Putri ya? Pokoknya pas dijelasin terus secara detail Ica Putri itu siapa gitu. Oke, mungkin temennya bangga kali Ica punya teman kayak kamu. Jadi berarti teman-temanmu juga tahu nih bahwa Ica ini seorang gamers. Tanggapan mereka tuh gimana?
Dari yang sebelumnya nih Ica yang bukan siapa-siapa lah intinya, Ica yang belum punya fans, kan pasti punya fans dong Ica. Iya. Ya, utamanya Facebook biasanya tuh ya. Nah, gimana tuh tanggapannya teman-teman? Ya kaget gitu, dikiranya Ica Putri siapa, bukan orang sini. Soalnya apa ya, mereka taunya Ica Putri itu bukan orang sini gitu. Tapi pas setelah dicari tahu, ternyata orang Pamekasan. Ya udah, kadang-kadang banyak banget yang ke kelas gitu nyari adik-adik kelas, banyak Suka banget yang minta foto nggak sih? Enggak, soalnya waktu itu belum bisa bawa HP ke sekolah. Oke. Jadi artis gitu ya di sekolah. Jadi sebenarnya pernah ngerasa nggak sih Ca di fase kayak capek gitu, ada di fase yang kegiatannya monoton tiap hari begitu? Ada, apalagi sekarang aku turnamen, streaming sama bikin konten. Jadi kadang-kadang aku capek juga gitu. Kayak seharian kayaknya aku nggak istirahat sama sekali gitu. Soalnya tiap siang jam 12 ke atas tuh aku turnamen plus streaming. Habis itu mungkin istirahat bentar terus lanjut lagi turnamen gitu. Oke. Gimana sih bentuk turnamen dalam dunia maya atau game online itu Ica? Karena aku masih belum jadi tim inti Kak. Oke. Jadi aku turnamennya tuh kecil-kecilan gitu, kayak turnamen yang sering, yang kadang-kadang nih ada turnamen yang 2000-an gocengan gitu. Oke. Tapi ada juga yang pakai yang mahal, ya pakai Carga Arena gitu. Itu mahal. Itu apa? Turnamen juga, tapi beda dari turnamen yang murah gitu. Kayak tampilannya lebih ke kayak turnamen besar. Oke. Jadi pemainnya juga mungkin lebih pro, lebih jago gitu juga. Ya? Oke. Bisa ada yang luar negeri gitu nggak sih Ca yang main? Bentar lagi kayaknya bakalan ada sih, kayak apa ya, FF lomba di mana, pokoknya lawan antar tim e-sport luar negeri gitu. Oke. Jadi sebenarnya e-sport itu sudah mengglobal dan Indonesia juga sekarang lagi gencar-gencarnya nih menimbulkan bibit-bibit e-sport. Mungkin Ica juga ada keinginan tuh pengen jadi atlet e-sport suatu saat nanti. Doain aja guys. Bentar lagi aku pemilihan tim inti. Bentar lagi pemilihan tim inti di Rans e-sport itu? Ya. Oke. Kapan tuh Ica? Sebelum SEA Games. Sebelum SEA Games. Jadi ada kemungkinan kalau dipilih dan terpilih nih ya, bisa masuk atau ikut ke ajang SEA Games. Iya, betul. Ica, selain game, Ica punya hobi lain gak sih? Hobi aku nyanyi. Oke, nyanyi. Iya. Bisa nyanyi dikit gak sih, Ica? Malu ya? Boleh. Oh, boleh. Terus setengah-setengah aja ya. Setengah-setengah apa nih yang biasanya? Di cover. Mungkin yang sering aku cover aja kali ya, Celengan Rindu. Hingga kejamnya waktu menarik paksa, kau tarik pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Keren. Ica, kenapa sih kamu malu-malu banget? Aku gugup Kak. Gugup. Gak ada siapapun di antara kita di sini, Ica. Ya, keren banget ternyata. Ica juga ternyata punya bakat menyanyi. Kenapa nggak diseriusin juga, Ica? Karena mungkin kalau nyanyi aku lebih suka ke game aja gitu. Pingin lebih mendalami ke gaming. Tapi sempat terjun ke situ juga? Pernah ngeband. Oh, ngeband. Kapan tuh? Waktu SMP kelas 7 sama 8, tapi karena sekarang pandemi jadinya off. Ini apa sih? Off dulu gitu. Vokal. Vokal. Di vokal. Oke, jadi ini bakat nyanyi tuh nurun dari Abah juga gitu ya? Iya, betul. Abah multi talent sekali ya. Oke, jadi sebenarnya Ica ini juga selain hobi atau menekuni bidang game, Ica juga punya kemampuan lain di bidang tarik suara. Suka cover-cover gitu juga nggak sih? Suka, tapi jarang.
Jarang nge-cover. Jarang nge-cover. Ca, kegiatan tiap hari di rumah tuh apa aja sih selain ya nge-game, selain belajar, masih dengerin lagu juga nggak sih kalau tadi ternyata hobi nyanyi? Iya sih, aku aku suka juga denger lagu. Kadang-kadang kalau misalnya lagi ngerjain tugas pun ngedengerin lagu gitu. Oke, jadi masih sempet tuh buat ngerjain tugas dan segala macam. Sambil les juga kadang-kadang setel lagu. Oh gitu. Biar enjoy gitu, biar gak tegang. Oke, kalau pas lagi nge-live nih, misalkan audiensnya tuh macem-macem ya, Ca. Ada pengalaman unik gak sih pas lagi nge-live tuh? Apa nih, misal fansnya Ica atau yang lagi nontonin Ica tuh berbuat apa atau gimana nih yang unik dan Ica nggak pernah lupa itu? Gitu. Yang unik ya apa ya? Karena di liveku banyak bocil-bocil. Iya. Jadi kan aku lagi buka tim kode gitu kan, biar bisa mabar sama mereka. Jadi dia tuh yang paling aku nggak lupain tuh pas dia masuk tiba-tiba dia teriak-teriak gitu loh. Kayak saking histerisnya kali Ca. Gitu. Jadi saking senengnya kali Ca diajakin main sama kamu. Jadi kebanyakan bocil-bocil ya. Iya, karena game aku tuh kesukaan kayak bocah-bocah SD gitu. Banyak sih. Oke. Jadi pengen cobain game lain gak sih sekarang? Lagi pengen apa, cuma pengen fokus di Free Fire dulu sementara waktu atau gimana? Aku pernah coba game baru namanya Omega. Ada juga dulu aku pingin coba ke CODM cuma gak betah. Jadi balik ke Free Fire lagi. Kenapa? Gak betahnya kenapa? Gak betahnya ya nggak tahu, padahal gamenya keren gitu, HD gitu, ada pintunya lagi. Tapi kenapa aku gak mau? Kayaknya comfort zone-nya ada di Free Fire gitu ya, zona nyamannya. Ya, kerabat Realita, kita sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen terakhir kita akan minta sedikit tips nih, Ica. Gimana sih caranya buat jadi seorang gamers sukses? Kayak contohnya pro player gitu nggak sih? Pro. Caranya kalian latihan terus, dijadwalin latihannya. Habis itu kalian sering tanya-tanya sama yang lebih senior, yang lebih jago gitu. Terus apa ya? Berdoa yang banyak gitu ya. Oke, terima kasih Ica untuk kebersamaan dengan kita hari ini. Terima kasih juga udah mau datang ke studio Realita FM. Sukses terus Ica, dan kita tunggu nih kedatangan Ica dengan berbagai hal-hal menarik lainnya nanti yang akan kita bahas. Oke, itulah inspirasi kita malam hari ini bersama dengan Ica Putri, seorang gamer semuda dari Kabupaten Pamekasan. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune sejak jam 7 malam tadi hingga sekarang. Dan tentunya kita minggu depan akan kembali lagi dalam program inspirasi kita dengan berbagai narasumber dan tema-tema menarik lainnya. Jadi tetap stay tune di 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Akhirnya saya Aida Clarissa pamit, Ica Putri juga pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Radio Realita FM. Thank you.